Perkenalkan, nama saya Milda Ado, saya dari kelas 3B. Di sini saya akan membahas materi mengenai housekeeping, jamban, dan cuci tangan. Saya akan menjelaskan materi housekeeping terlebih dahulu, yaitu segala sesuatu menyangkut kebersihan, keamanan lantai, bangunan, dan ruang kerja. Kemudian, contoh-contoh dari housekeeping yang dapat saya jelaskan yaitu yang pertama, semua tempat pengelola, gang-gang, ruang penyimpanan atau gudang harus dijaga dalam kondisi sanitary. Yang kedua, atap, gang-gang, lantai, dinding, basemen, gudang bawah tanah, jamban, toilet, septic tank, saluran pembuangan, dan lain-lain di setiap harus bersih dan aman serta dalam kondisi yang sanitary. Yang ketiga, setiap bangunan, halaman, gang-gang, dan keseluruhan wilayah milik perusahaan harus dijaga bebas dari akumulasi debu dan sampah lainnya. Yang berikut, setiap lantai ruang kerja harus dikelola secara bersih dan sebisa mungkin dalam kondisi kering. Apabila ada kegiatan-kegiatan yang menggunakan air, maka sistem drainase atau pematusan harus dikelola dengan baik atau dimungkinkan dalam kondisi cepat kering. Pekerja harus menggunakan sepatu khusus untuk tempat semacam itu. Yang berikut, lantai atau permukaan jalannya harus terjaga dalam kondisi baik, bebas minyak atau air. Semua hal yang berbahaya yang ada di jalanan harus dihilangkan. Yang berikut, setiap lantai, tempat kerja, dan jalan atau gang harus bebas dari gundukan, serpihan, atau lubang. Yang berikut, meludah ke dinding, lantai, tempat kerja, atau bangunan lainnya harus dibuang. Yang berikut, jika disediakan tempat meludah, konstruksinya harus bisa dibersihkan dan didesinfeksi serta harus dalam keadaan bersih setiap hari untuk menjaga kesehatannya. Yang berikut, lantai atau permukaan jalannya harus terjaga dalam kondisi baik, bebas minyak atau air. Semua hal yang berbahaya yang ada di jalan harus dihilangkan. Yang berikut, setiap lantai, tempat kerja, dan jalan atau gang harus bebas dari gundukan, serpihan, atau lubang. Yang kedua adalah jamban dan peturasan. Jamban dan peturasan merupakan salah satu penyebab terjadinya penularan penyakit yang dapat ditimbulkan dan ditularkan akibat pengelolaan jamban dan peturasan yang kurang baik. Diantaranya adalah diare, muntaber, tipus, kolera, disentri, penyakit kulit, dan gatal-gatal. Sedangkan untuk penilaian jamban sehat harus menggunakan persyaratan jamban sehat baik dari segi jumlah yang diperlukan maupun kualitas jamban. Untuk industri yang memiliki lebih dari 5 orang dilarang menggunakan kakus dan melainkan menggunakan jamban sehat. Lokasi jamban tidak diperbolehkan berjarak 3,5 meter atau dari ruang penyimpanan atau pengolahan makanan. Yang berikut, ruang toilet harus memiliki jendela yang dilengkapi kasa. Lantai WC harus dibuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan. Misalnya porselen atau keramik. Keamanan harus diperhitungkan sehingga pengguna tidak mengalami kecelakaan. Hendaknya terpisah antara laki-laki dan perempuan. WC harus selalu terjaga kebersihannya, harus disediakan tempat sampah pada WC. Yang ketiga adalah fasilitas cuci tangan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam fasilitas cuci tangan yaitu yang pertama, fasilitas untuk menjaga kebersihan perorangan harus disediakan di setiap ruang kerja. Fasilitas tersebut harus memberikan kenyamanan peserta dan harus dijaga kebersihannya. Yang kedua, minimal 1 lavatory dengan penyediaan air yang memadai harus disediakan untuk 10-100 karyawan dan 1 lavatory untuk setiap penambahan 15 orang, 1 buah lavatory berukuran 15 cm, 1 buah kran diperkirakan sama dengan sebuah baskom. Sabun yang ditempatkan pada tempat khusus harus disediakan di setiap tempat cuci tangan atau lavatory.
Baik, begitu saja sedikit penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, harap dimengerti. Sekian dan terima kasih.